Nikmat banget minum Nikmat sekali. siang-siang karena udah nggak puasa lagi. Nakama, selamat datang lagi di podcast paling One Piece. Masih bersama gua Reno Frianus. Bersama gua Pandacil. Apalagi kalau bukan Sunny Go. Nah, ini tapping bedah chapter lagi setelah libur 2 minggu. Gitu. Nakama, kita masih di One Piece Cafe. Jadi buat kalian yang pengen datang ke sini nonton, masih boleh. Boleh banget. Pantau aja Instagramnya Podcast Sunny Go atau TKW atau sosmed gua, sosmed Cancil juga boleh gitu. Ini 2 minggu libur itu rasanya gimana ya? Karena buat nakama gua sih berita sedikit, kayak kenapa libur beda chapternya? Kenapa sih gitu? Karena ada masalah personal yang harus diselesaikan lah. Maksudnya istri gua sakit, gitu. Jadi Tolong didoakan ya nakama. Doakan. Semoga istrinya kapten. Gua nggak bisa kemana-mana, harus jagain istri gua dan anak gua. Pas Lebaran udah bisa sebenarnya, tapi kan Lebaran. Iya. Masa gua Lebaran di sini? Kalian semua pada ke keluarga gua tidak bersama keluarga. Perwan pisan duniawi. Bener. Akhirnya terciptalah bedah chapter hari ini. Betul. Berarti kita chapter berapa aja yang 1143, 1144, dan 45. 1145. Kita Hari rangkum kali ya. Iya, rangkum beberapa 2 chapter awal. Poin-poin yang penting ya, kayaknya ya. Minal buat para nakama, kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Ya, selama kita podcast, kalau ada kata-kata yang salah, yang menyakiti hati para nakama, pendengar, dimanapun kalian berada, mohon dimaafkan. Ini karena masih di One Piece Cafe, tadi gue pengen makan menu ketupat tapi belum ada. Iya, betul. Gue mesen menu ini, Monster Patty. Oh, gokil sih. Monster Patty. Ini gue baru pertama kali nyobain. Iya. Ini lumayan sih kita coba ya. Coba gue nyobain juga. Gue karena habis nonton Shokugeki no Soma, rasanya gue jadi kayak mantep gitu sih. Kan ada yang Sanji kan? Enak. Nakama kalau kalian pengen pesenin juga, bisa langsung aja ke One Piece Cafe. Ini ala carte ya. One Piece Cafe itu adanya di Senayan Park ya. Park di Jakarta. Gitu. Nah, apa kabar Cil? Setelah 2 minggu kita ketemu. Alhamdulillah. 3 minggu ya? 3 minggu. Gue sepi banget biasanya gue podcastan sama lu, ngobrolin One Piece. Ini kayak suasana lebaran banget ya. Tapi emang selama kita libur, itu banyak banget yang terjadi di dunia One Piece. Banyak banget. Dari manganya, dari merchandise-nya, dari animenya, segala macam. By the way, gue sekarang kedatangan nakama dari Jepang. Mantap. Ada namanya Irsha dan gue dikasih ini. Ini anduk Jam Festa ya. Mantap banget. Nah, gokil ya. Ini hanya ada di Jepang nih. Tidak dijual di mana-mana. 2025 Festa, keren banget. Yang paling baru nih ya. Iya, paling baru nih. Terima kasih Irsha untuk hadiahnya. Kalau nakama juga pengen ngasih hadiah boleh ya. Boleh banget. Gue dikirim hadiah sama ini nakama Tangerang. Oh iya. Paksi. Itu belum datang hadiahnya. Dan kalau udah datang sudah dijanjikan ya, sudah dijanjikan. Gua taruh di sini deh gitu. Sama gue dikasih ini juga postcard. Mantap tuh. Apa aja brand-brand yang baru? Ada, kemarin kan yang kita kelewat itu ada BVB ya, Dortmund ya. Dortmund. Dia kerjasama sama Jerman ya, sama klub Jerman. Itu keren banget ilustrasinya. Sebenarnya sebelum itu kan nama Lakers. Sama Lakers, betul. Nah, Dortmund tuh kayaknya gara-gara ini dah. Salah satu pemainnya tuh ada yang Nakama. Betul. Jadinya kerjasama aja dah. Betul. Dan menariknya adalah setiap fans yang datang dikasih goodie bag. Goodie bag isinya anduk sama apa gitu. Iya, keren banget. Wah, gratis anjir buat yang nonton, gila sama banget. ada ini ya, animasi spesialnya ya di lapangan. Gila banget. Terus ada lagi Baskin Robbins. Baskin Robbins itu uniknya kayak Lacoste nih. Dia menggunakan panel Canon yang ada di manga One Piece-nya. Panel apa tuh? Kalau ini yang di Lockdown. Oh, yang smoker. Kan itu es krim banget tuh, ya kan? Terus ilustrasinya dibuatin juga. Yang smoker nabrak anak kecil ya? Nabrak anak kecil. Sopan banget ya, dibilang, maaf ya, celana aku makan es krim kamu. Ternyata smoker tuh baik banget. Beli lagi 5 scoop ya, makanya ilustrasinya gambarnya 5 scoop ice cream. Gue inget banget, bapaknya pakai baju tulisannya
Lakam. Iya. Gue nggak tahu sampai sekarang artinya apa. Iya. Lakam. Benar-benar. L-A-K-A-M. Ya, apa itu ya artinya? Nggak ngerti. Dibalik apa makal? Nggak tahu. Ngerti. Dan yang paling hangat adalah Frankie suaranya baru. Oke, ini mixed feeling ya. Mixed feeling ya. Pertama kita bersyukur akhirnya One Piece sudah tidak hiatus lagi. Alhamdulillah. Akhirnya tayang sudah lagi. Balik. Dengan animasi yang luar biasa. Kualitasnya gila. Bagus banget. Dan new opening dan new ending. Itu. Dan ini openingnya, video klipnya bagus loh. Bagus banget. Ini menurut gue yang terbaik adalah ini. Ya. Karena ada Boninya, kayaknya Kumanya. ini emang spesialis Boni Kuma ya. Ini keren banget nih. Berarti kita sudah memasuki tahap nangis berjamaah internasional ya sebentar lagi ya. Ya. Karena ini adalah episodenya Boni dan Kuma. Langsung 2 episode. Hari pertama 1123. Ya. Hari kedua 1124. Betul. Mohon maaf nakama, lagi-lagi gue masih sariawan. Ya. Karena udah sembuh, sariawan lagi. Maklum, stres. Mungkin lu stres ya. Stres lu gue. Mungkin ditekan sama world government kan. Iya. Untuk tidak membeberkan informasi. Nah, yang jadi masalah adalah buat para nakama, menurut mereka Frankie kurang cempreng suaranya. Kurang mesum. Gue setuju kurang mesum sih. Karena Frankie kan adalah karakter yang sangat hentai. Hentai sekali. Dia kemana-mana nggak pakai celana. Dia hanya pakai sempak. Sempak doang, dan dia dengan bangga, dia gue mesum gitu. Yeah. Dan suaranya Kazuki Yao tuh udah mesum banget lah. Masalahnya sekarang suaranya bagus. Macho. Tapi kurang... Lebih laki. Kurang cempreng sedikit. Kita tinggal nunggu bagaimana dia ngomong super. Belum ngomong super sama Au, itu belum. Benar, tapi ya kalau gue pribadi, gue happy-happy aja. Karena mau bagaimanapun, Kazuki Yao tuh udah harus pensiun. Sudah harus retire ya. Dia sakit, usia juga udah tua. Kita nggak bisa maksain ya. Nggak bisa maksain, daripada nanti tiba-tiba meninggoy. Bahaya. Jadi mendingan belum istirahat. ada casting ya kan? Iya. Belum dipersiapkan, ini penggantinya. Yang kocak adalah di TikTok. Ada yang komen gini, masalahnya bang, harusnya One Piece kasih adegan Frankie, kenapa kayak suaranya biar berubah? Anda pikir sinetron anjir? Nah kayaknya sinetron kadang karakternya dibikin mati, tabrakan ya. Nggak bisa. Perubahan mukanya berubah. Nggak bisa. Oh mungkin mau dibikinin kayak ini kali. Kayak Duval gitu loh. Ada operasi. Tapi kan kalau Duval ada ceritanya memang begitu. Ada ceritanya memang asli. Masalahnya kalau Frankie tuh nggak ada ceritanya, dia harus kenapa-napa sehingga suaranya diganti. Orang Sabo diganti aja ya udah. Ya udah Sabo gitu aja. Ya udah gitu, nggak masalah. Mungkin masalah karena kita terbiasa dengerin Frankie yang seperti itu. Cuma belum move on aja sih kayaknya. Belum move on. Ntar lama-lama terbiasa. Lama-lama akan terbiasa, yakin gua. Yakin. Karena VA-nya juga bukan orang baru di industri ini. Karena memang udah top tier juga. Benar. Jadi kita tinggal nunggu membiasakan. Sama gini, gue tuh happy ya. Happy kenapa One Piece bagus banget tuh, happy banget. Gue nunggu One Piece yang WIT. Gue yakin bagus karena Yaiba Remake itu yang bikin WIT juga. Oh, Yaiba tuh WIT. Dan nakama gue akuin ya. Yaiba Remake bagus banget, anjir. Ceritanya benar-benar sama Yaiba yang dulu? Sama, ya beda. Sama komiknya beda tipis tapi nggak ngaruh. Oh, ada filler? Nggak filler, tapi dipersingkat untuk jadi lebih baik. Gitu. Oh, pace-nya dibenerin. Pace-nya dibenerin. Angle-angle-nya bagus, berantemnya bagus, warnanya, aduh. Apalagi sih WIT tuh? Gue baru tahu. Kalau yang dulu? Oh, Attack on Titan. Attack on Titan. Seingat gue ya, kalau salah koreksi ya. Bahkan menurut gue, tahun ini untuk animasi terbaik dipegang Yaiba. Mantap. Buat gue ya. Worth watching, gue kayak bakal tonton Yaiba. Gue berpikir kan dandan oke lah. Tapi Yaiba tuh lebih perfect buat gue. Oke. Dan Sakamoto Days. Sakamoto Days itu, dandan mah tahun lalu ya? Dandan tahun lalu. Sakamoto Days tahun ini. Bagus. Gue suka tone warnanya, karakternya. Yang kurang buat gue adalah actionnya. Actionnya tuh terlalu, kalau nonjok, gitu. Nggak, bergerakan tuh nggak, gitu. Lu mau ada slow motion, mau ada velocity-nya Bukan gitu. velocity, apa ya? Lu bisa ngelihat kalau nonton anime baru lagi, Devil May Cry, itu kan tembak-tembakan juga. Iya. Itu bagus banget, gila. Bentar, lu kan tadi lagi compare sama Yaiba, berarti Yaiba actionnya bagus? Yaiba actionnya bagus. Nah, kenapa gue compare Sakamoto ke Devil May Cry? Karena sama-sama action tembak-tembakan. Oh, Dan lebih kejam.
lebih sadis Devil May Cry. Dan menurut gue Sakamoto untuk level actionnya harus segitu. Harusnya ya, sayangnya tidak. Jadinya agak flop di actionnya. Komedinya udah oke, tapi buat gue 7 sih skornya. Yaiba sama Devil May Cry itu 9,5 lah. Padahal lu nunggu banget Sakamoto Days ya? Iya, gue tuh suka banget. Sayangnya tidak dieksekusi dengan baik di bagian actionnya gitu. Ternyata nggak lu expect malah Yaiba keluar dengan Yaiba gue udah expect. Oh, udah expect juga? Karena gue liat trailernya, wah ini bagus nih. Ternyata emang lu udah mikir bagus ya? Ternyata melebihi ekspektasi gue. Yang gue nggak expect adalah Devil May Cry. Itu kan dari game. Iya. Tapi bagus banget. Aduh, gila anime sekarang ada di mana Devil May Cry? Netflix. Dan anime sekarang tuh buat gue bagus-bagus. Jadi One Piece emang saingannya banyak banget. Solo leveling juga oke, tapi mohon maaf, Anda turun dulu peringkatnya. Karena One Piece sudah tayang. Jadi gitu ya, gue memang menikmati banyak anime untuk tahu gimana ceritanya tuh dieksekusi dari manga ke anime tuh sebagus apa. Benar, bisa buat komparasi juga ya. Betul. Sama judul-judul lain gitu. Betul. Nah, One Piece 2 episode terbaru bagus. Kizarunya oke. Gue suka sih adegan yang Kizaru mau nonjok si Sentomaru. Wow, itu oke tuh. Come at me uncle, ya kan? Iya. Gue suka yang apa ya, Yasaka Nimagatama. Oh iya, keren banget. Masuk ya langsung ya. Gokil sih. Langsung masuk dari kapal perang dia, masuk ke Pulau Egghead, gila banget. Gila banget sih. Terus kan waktu itu di panelnya kita juga lumayan gemeteran ya. Itu tahun berapa ya? Kita masih di podcast sebelah kayaknya waktu itu ya. Yang Luffy kaget yang cahayanya dari bawah. Iya. Awan. Itu kita lumayan gila, keren banget nih. Bener, kemarin digambarkan dengan sempurna menurut gua. Jadi kayak ngebayangin tuh ada sebuah pertarungan atau ada sesuatu lah yang di bawah tuh dengan cahaya ya. Iya. Gitu, yang ada orang kuat di sini ya gitu loh. Dan itu kayak cahaya dipantulin sama awan pulau. Jadi kayak ngeri deh dari bawah tuh. Dan kayak karakternya tuh sekarang jadi lebih mirip sama mangganya. Benar, lebih mirip. Ada perkembangan nih kayaknya para animatornya ngegambarnya lumayan ngikutin ini ya. Proporsi bagus banget loh, keren banget, ganteng banget. Sama... Di 1124 ada waifu gue dong. Ya kan? Bener, bentar lagi ya. Bentar lagi kayaknya. Iya. Jadi kalau gue pikir lagi kayaknya emang beneran sebenarnya emang Luffy nyulik Vegapunk ya kan, nyulik juga Vegapunk bener. Bener juga sebenarnya. Dengan tujuan yang tidak buruk sebenarnya. Iya, dengan tujuan yang tidak buruk. Dan gue suka banget, tapi yang gue sayangin adalah kan gue suka animasinya nih. Toei itu ada masalah apa sama Sanji itu gue nggak tahu. Itu suspicious ya, benar. Aneh tau. Kayaknya gue harus cek nih ya daftar banyak tim animatornya nih. Siapa aja? Kayaknya ada bapaknya Sanji dah tuh. Iya, makanya siapa aja? Apakah dia Zoro fan ataukah apa nih? Atau kayaknya bapaknya Sanji, si bapaknya Sanji ya, benar. Karena di adegan yang ikonik buat gua, yang rame-rame itu nih, ada Sanji di belakang, tapi di anime nggak ada. Iya. Tapi gue baca ada satu komentar positif. Apa? Untuk jawaban itu. Apa? Abis itu Sanji dibikinin scene yang lebih panjang detiknya, yang dia ngasih makanan, muter-muter. Buat gue nggak sebanding. Karena nih, adegan itu adalah adegan yang ikonik seperti kru Mugiwara berkumpul di atas Enies Lobby. Nyamperin Robin. Sama Fishman Island. Fishman Island pas baru muncul dari Megalo. Bung. Sama chapter 1000. Iya, levelnya tuh segitu. Iya. Itu rame-ramenya pas. Iya. Jadi ketika komposisinya dihilangin, kayak anjir lu ada masalah apa? Dia inisiatif banget, dia bikinin itu sendiri kan. Dia bikinin scene sendiri, Sanji muter-muter bawa makanan itu. Dan yang paling gue gak suka adalah ketika dia ngeliat Bonnie di manga gak love. Iya. Di anime dibikin love. Iya. Kayak, lu kenapa? Ada masalah apa sama Sanji? Toei, tolonglah. Jadi buat gue, kurangnya di situ tuh. Gue agak curiga sih ya, mungkin ya Suzon boleh lah, karena emang udah banyak banget episode-episode yang kayaknya tuh mendewakan Zoro. Kalau Zoro ada adegan-adegan fighting, itu dibikin lebih keren. Karena kenapa? Karena gini, menurut gue nggak ada alasan yang penting untuk ngilangin Sanji gitu. Buat apa? Iya. Kalau animatornya cemburu sama Sanji karena Sanji dapat porsi di Wano, di Wall Cake, Zoro enggak, masuk akal. Tapi kayaknya nggak serece itu ya. Oh, dia ngerasa porsinya kebanyakan nih gitu kan. Mana si Zoro family background ada di SBS gitu kan. Jadi dia mikir kayak udah Sanji dikurangin nih. Tapi semoga
tidak ada masalah apa-apa, emang pure nggak sengaja aja. Karena buat gue tuh kayak lu nggak munculin Sanji di situ juga buat apa gunanya? Tinggal tambahin satu dong tuh nggak merubah apapun gitu. Nggak merubah apapun. Menurut gue Coba gue mencoba di sepatunya salah satu animator ya, coba ya gue mencoba. Kalau gue berhasil masuk Toei suatu hari nanti, amin. Gue pasti ada agenda juga sih bakal nambahin scene Vivi. Waduh. Tapi kan itu pure karena lu suka kan? Iya, karena gue suka. Ya mungkin karena dia suka Zoro, jadi dia membenci Sanji. Enggak. Dan mungkin kalau lu mau pun, belum tentu timnya mau. Iya, benar. Apa-apaan, emang ini anime punya lu gitu kan? Makanya itu tadi gue bilang, gue mau cek nih list animatornya, seberapa banyak yang fansnya Zoro. Jadi dia bisa kolektif mengiyakan. Gue pikir memang kayaknya yang bosnya Toei ini Vince McJudge. Oke, bapaknya sendiri ya. Emang dia udah males. Tapi gimana menurut kalian Nakama? Apakah anime terbaru memuaskan atau ada yang kurang? Gue suka banget, tulis di komen suka pendapat banget, kalian. Suka banget, nah sekarang kita akan bedah chapter yang paling baru, tapi sebelum itu kita akan bahas mau rangkum yang sebelumnya ya. Coba kita buka dulu, udah lupa. Kita bahas yang penting dulu kali ya. Bentar, gue udah agak lupa. 1043 ya? 1043. Itu ada adegan di mana prediksi gue hampir tepat. Yang bunga mawar. Yang bunga mawar apa tuh? Somers. Oh, Somers, iya. Kemampuannya kan gue karena di iShield 21 tuh Ibara tuh duri kan. Iya. Gue bilangnya Ibara apa dan ternyata benar kemampuan dia juga duri ternyata. Duri, benar. Tapi lebih serem durinya bisa ngilang. Benar. Ini gue masih mempertanyakan bedanya apa dengan Toge-Toge no Mi ya. Karena bedanya nih apa? Kalau menurut lo benar? Enggak, gue belum tahu. Oh, kalau menurut gue bedanya adalah Toge-Toge tuh numbuhin duri dari hanya di tubuhnya doang. Di tubuhnya. Kalau duri ini bisa naruh ke orang. Dan durinya spesifik, kayaknya bisa duri tumbuh-tumbuhan dah. Iya. Kayaknya, nah kan selalu gitu ya. Oda tuh kalau bikin konsep Devil Fruit selalu dia kan bertingkat ya. Yang sebelumnya udah di reveal itu pasti lebih lemah daripada yang setelahnya di reveal. Kayak Magfis sama Miss Valentine. Miss Valentine itu cuma kilo-kilo, iya kan? Kalau Magfis itu ton. Dia ton. Iya kan? Kayak ada levelnya lah gitu ya. Dan ini juga jadi alasan kenapa si Wolf bilang jangan sentuh. Jangan sentuh. Dia bukan mengkhianat, karena emang ternyata ada durinya. beneran dia terluka ya. Dia terluka saat nyentuh berarti ya si Wolf ya. Di sini masih pada mabok kan? Dan pada mabok. Yang menarik di sini adalah ternyata tidak semua kemampuan Holy Knight itu mythical. Iya. Contohnya adalah Gunko dan si Somers, dia manusia biasa aja. Iba-iba. Paramecia ya. Paramecia duri. Paramecia duri dan Paramecia panah. Lagi-lagi kemampuan apapun kalau yang penggunanya hebat akan hebat-hebat aja. Benar. Ternyata memang benar ya, yang punya kemampuan mimpi adalah si Killing Hand. Dan yang menariknya adalah kalau bangun kagak hilang. Oke, itu ngeri banget. Ngeri banget. Ini udah lumayan hampir on par lah sama Nika ya. Nika yang bermain dengan imajinasi, dia bermain dengan mimpi. Nah, yang karena garamnya Somers gak hilang. Nggak hilang. Cuma bedanya nggak ada efek aja ya. Nggak ada efek. Tidak ada energi, tidak ada kalori. Gila gitu. Ya. Tapi rasa tetap ada. Terus visualnya sempurna ya. Oh, dan ini apa namanya? Itu tergantung pikiran dan mimpi masing-masing targetnya. Target. Kayak si Somers ini ternyata gourmet. Dia orang yang paham dengan masakan. Jadi garamnya garam yang spesial ya. Dan objeknya. di chapter ini yang paling penting juga adalah ada flashback Loki dan Hajrudin. Iya. Di mana Loki Hajrudin selalu ditindas. Gue jadi inget ada adegan Hajrudin terluka waktu dulu ada tuh. Iya. Di flashback apa ya? Big Mom ya? Harusnya antara Big Mom, di antara Dressrosa yang dia lagi di Colosseum, dia punya flashback. Seingat gue Big Mom ya. Yang dia terluka itu lagi lawan Loki ternyata ya. Gue ingetnya si ini soalnya Gert di flashback kayak Big Mom. Dan ini mirip banget sama Kaido kecil. Iya. Ada yang bilang jangan-jangan Kaido itu anak haramnya King Harald. Iya. Makanya dia punya tubuh seperti itu dan badannya gede gitu. Ada yang bilang begitu. Nah, yang menarik lagi di sini adalah Loki bilang, "Lu emang percaya sama asumsi orang-orang kalau gue yang bunuh ayah kita?" Nah, ini menarik yang membuat kita berpikir jangan-jangan emang Loki itu tidak sejahat itu. Dan dari ekspresi sih sebenarnya ya kayaknya Hajrudin ini cuma kemakan emosi. Sebenarnya dia kayak nggak percaya juga, ya kan? Karena si Loki tuh kayak menekankan. Emang lu percaya kayak rumor ini gitu kan? Dari ekspresinya Hajrudin tuh kayak
Iya, gue emang nggak percaya gitu. Tapi gue sebel aja lu bunuh bokap gitu kan, kayak tetap bapaknya tetap udah mati gitu kan. Nah, untuk selanjutnya di chapter 1144, poin paling pentingnya adalah ketika Frankie menemukan kayak lab di masanya nikah. Iya. Ini kayak masanya nikah, bukan Joy Boy ini. Menurut gue ya. Jadi masanya Joy Boy itu ada di kayak di Elbap ya. Elbap sorry, Egghead. Ini kayaknya lab yang lebih tua lagi nih. Iya, ini bukan robot ya, ini lab. Ini bukan robot ya. Ini bisa untuk membuat robot, tapi bukan robot ini. Iya. Ini fasilitas untuk teknologi lah ya. Bener. Dan di sini poin pentingnya lagi adalah Gunko ternyata ngefans sama Brook. Iya. Ini prediksi doang ya, karena dia mendengarkan lagu New World-nya New Brook. World, betul. Tadi gue pikir Uta, karena Uta tuh ternyata bukan New World, tapi era baru. Apa? New Era, bener. New Era ya? Iya, jadi New Era. Shinjidai dia, bukan Shinsekai. Iya. Nah, ini yang membuat gue berpikir di TikTok kemarin gue bikin teori jangan-jangan Gunko pakai sempak doang karena dia tahu Brook tuh suka mana celana dalam lu? Pantsu. Brook suka pantsu. Jadi, udah lah gue nanya lagi nih, lihat aja gitu. Sebagai fans langsung ngasih fasilitas gratis. Dan di poin di sini lagi kita jadi tahu kekejaman Holy Knight. Karena benar-benar kejam ketika Mas Saul dihadang pakai shield. Nabrak dan saling berdarah-darah. Iya benar. Durinya. Betul. Oh sama ini ya. Si Lilith sama Bonnie bakal tinggal di lab tersebut ya. Iya benar. Dia bakal menyembuhkan Kuma dan gue masih yakin sih Vegapunk bakal mempersiapkan untuk Final War. Benar. Entah itu bikin power plant lagi, ya kan, buat bikin energi Pluton atau energi Uranus udah dipegang sih ya. Satu lagi Poseidon nggak pakai energi ya, mungkin buat energi Pluton ya. Iya. Pasti butuh energi gue yakin. Dan di sini juga poinnya si Saul bisa nemu cara buat menghindari celaka, yaitu diikat ya. Diikat. Sama ini. Akhirnya Elbaf melawan. Tapi durinya cuma ke bagian luar ya, bagian dalam gak ya. Tapi kalau nabrak orang ya jadi kena. Ya kan? Dan yang menarik lagi di sini adalah monster purbanya bermunculan dan akhirnya Dori dan Brogy masih menyelamatkan ya dengan Hakoku ya. Gaban ikut bertarung. Prediksi kita kan waktu itu dia tiba-tiba menghadang Holy Knight kan. Nyelamatin Kolon sama istrinya lah. Ternyata dia ikut bertarung di Elbaf aja. Betul. Ternyata istrinya aman ya sama Frankie ya. Aman sama Frankie. Kolon nanti di chapter berikutnya ya. Nah, itu dia ringkasan pendek untuk 2 chapter yang kita lewatkan. Keren sih ya, banyak informasi inti yang kita perluin, kayak Gunko akhirnya tahu buah iblis si duri-duri itu, ya kan. Dan mimpi ternyata kalau bangun nanti gak hilang. Masih ada. Nah, kalau kalian punya pendapat lain soal 2 chapter itu tulis di komen aja ya Nakama ya. Betul. Oke, kalau gitu teori. Langsung aja Nakama buka Manga Plus-nya. Kita bahas chapter terbaru karena kita akan membahas One Piece chapter 1145. Dengan judul kebakaran di distrik hutan nomor 2 pohon nomor 8. Detail ya. Sebelum itu kita akan bahas color spread-nya dulu. Iya. Ini gue suka banget. Ada kelompok Mugiwara lagi nonton One Piece. Bener. Ini jarang banget ya dibikinin ilustrasi tapi ini versi anime loh. Karena dimasukin ke dalam mangganya. Karena ini biasanya ini dulu biasanya kayak gini-gini tuh anime pertama kali muncul. Kayak Shield 21 pertama kali masuk anime kayak nongol gini. Di sini nongol dengan nonton diri sendiri gitu. Iya. Nah ini karena udah hiatus lama dibikin kayak gini lagi. Perlu sih menurut gue perlu banget. Ini perlu banget, ini udah naikin hype-nya lagi ya untuk Arc Egghead yang bakal seru banget, apalagi Gorosei form ininya demon-nya tuh bakal nongol semua sama Kuma, Bonnie, Jinny. Cerita sedihnya bakal dibahas di sini. Bahkan di sini gue suka banget tone warnanya dan dikasih ini jam tayangnya 11:15 PM. Keren banget. Gokil sih, gue suka banget sama ini semua dan pada ngeliatin Luffy Gear 5. Iya. Keren. Dan copyright-nya ada Fuji TV ya di sini karena dia tayang di Fuji TV. Betul. Nah, lanjut kita buka di cover story Bastille. Jadi kakek siapa? Matsumoto ya, Matsutomo. Kebalik mulu ya. Iya, itulah. Iya, sudah selamatkan bersama para gadis. Kalau gue kan prediksinya dulu dia ngeprank. Ternyata pernah diculik. Kalau gue mikirnya dia lagi bikin sesuatu buat Yamato. Dan Husu bener-bener penculiknya ya? Bener-bener penculiknya Husu. Dan kayaknya Husu tuh kuat loh.
Iya. Ini Page One sampai kayak orgil gini anjir. Iya, benar. Nah, ini adegannya sinetron banget nih ya. Ini gue yakin cover story berikutnya ini Yamato ada komunikasi nih sama Ulti nih ya. Entah maaf-maafan, entah berantem ya kan. Entah apalah. Kalau menurut gua Yamato ini menaruh respect juga karena sedih juga. Ini madep belakang, megang katana yang diambil. Ini sinetron banget. Dan dia tahu nih, sedih dia ngelihat si Page One dipukul kayak gini. Iya. Dan iya kayak kuat banget ya sampai ini lumayan parah sih ini menurut gue. Dan kayaknya abis ini si Ulti akan berterima kasih dan akan bergabung kayak yang lu bilang. Iya. Akan ada Nine Red Kabar versi Yamato. Benar. Tapi kuat-kuat ya kayaknya. Kuat-kuat. Harusnya sih lebih kuat dari Nine Kabar Oden ya harusnya ya. Lanjut ke buka halaman pertama Nakama. Ini tiba-tiba kita dikasih ke area bawah. Apa kalau bahasa ini? Niflheim. Ada monster raksasa dan tiba-tiba si siapa namanya? Iya, Goldberg ini punya senjata yang bisa hidup. Nah, iya. Nah, ini ada perbedaan nih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Apa? Gua lagi nanya sama teman-teman gue orang Jepang belum pada dibalas nih. Gue baru nanya pagi ini jadi gue belum dapat jawabannya. Tapi kita bahas aja di sini. Nah, si Goldberg ini di sini kan di bahasa Indonesia ada namanya juga nggak? Nas ya. Si Nas ini kan perisai ya. Perisai tapi homis ya. Homis Big Mom. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu apa di bahasa Indonesia tulisannya? Dia ini nanti kita bahas nanti. Iya. Dia arwah bapaknya kan? Ya, kalau di bahasa Indonesia arwah bapaknya. Kalau di bahasa Inggris bukan. Kalau di bahasa Inggris itu masuk jiwanya tuh homis dari Big Mom, Soro-Soro nominya Big Mom. Saat bapaknya itu ekspedisi mau ngalahin Big Mom. Jadi tidak nggak secara eksplisit nyebut itu soal bapaknya. Makanya gue pengen tahu versi bahasa Jepangnya. Gue lebih suka yang versi Indonesia sih. Lu pengen itu roh bapaknya? Iya. Karena kan Big Mom suka ngambil jiwa kan? Iya, suka ngambil jiwa, bener. Dan kalau takut jiwa lu diambil dan ditaruh aja di mana-mana. Iya, kalau di Indonesia terang-terangan ini jiwa bapaknya dimasukin ke dalam. Gila tuh lebih sadis sih. Iya, lebih sadis. Dan lebih masuk akal kenapa si Goldberg jadi memegang itu. Iya, kalau bahasa Inggris perisai itu menjadi hidup seperti ini sudah bertahun-tahun yang lalu ketika ayahku melakukan ekspedisi untuk mengalahkan Big Mom. Karena kalau misalkan dia homis biasa, agak sayang dipegang sama si Goldberg karena kemampuan jiwa kan beda-beda kan. Iya. Ini gue suka sih, gue pikir tadi buah iblis soalnya. Terus dia bisa... Apa dia? Shipwright ya, tukang kapal ya? Dia koki. Dia koki. Seingat gue koki ya? Iya. Dia koki. Biasanya apa Nes? Bisa gede gitu tapi takut. Bener. Berat digigit. Tapi kuat banget ternyata ya. Dan akhirnya kita dikasih lihat lagi duet Zoro dan Sanji, Armadillo. Ini Power Shoot. Ini yang dia apa namanya Ziggysaurus ya? Apa namanya aneh deh kayaknya. Nggak, iya namanya aneh. Si ini giginya patah ya. Gigit Nas ini lu inget gak? Ini mirip banget di Little Garden. Iya. Saat si dinosaurus itu mau nyoba makan lilin. Lilinnya keras. Persis banget kayak gini ininya. Mas Tyrannosaurus mau makan lilinnya Mr. Tree ya? Iya. Nah, karena di situ juga dinosaurus dikalahin sama Zoro dan Sanji. Jadi kayaknya emang ada ini juga nih. Iya. Sama tapi ntar gua akan menyambungkan lagi ke arti yang penting antara dua orang ini kenapa kerjasama. Iya. Dan monsternya namanya menarik. Iya. Nih, Nakama, lu akan nyesel kenapa lu menganggap arti yang gua maksud itu adalah arti gak penting. Yep. Ini kan power shot, dibelah kan? Iya. Mampus nih semua. Nah, ini harusnya cukup untuk semua nih kan kata si Sanji kan. Ini juga bagi raksasa gede banget ya. Ini ukurannya masif. Namanya daging Grogisaurus. Grogi Ring itu yang ada di Foxy. Benar, Davy Backfight. Monster Grogi itu adalah yang dipakai untuk jurusnya si Wotan itu. Iya, benar. Terus Sanji pakai Armadillo deh kalau nggak salah. Iya, dia pakai Armadillo sama si Zoro juga. Makanya gue bilang kenapa ini penting, jangan-jangan emang si Wotan ini tahu ada hewan ini, makanya bisa namain Grogi Ring itu, monster Grogi gitu-gitu kan. Betul. Dan kayaknya emang ini nih, Foxy itu memberi nama gamenya itu kan dari literatur lah. Kayak Davy Backfight itu dari Davy Jones Locker. Harusnya Grogi Ring ini ya dari Grogisaurus gitu. Dan ditambah si Wotannya itu sisiknya juga mirip kayak gini kan. Mirip. Jadi lagi-lagi mirip banget. Lagi-lagi apa yang ada di Foxy memberikan informasi baru untuk
untuk ditaruh di Elbaf. Benar-benar. Memang terkesan tidak penting kayak ya lah cuma namanya doang. Tapi buat gue tuh ketika kita tahu jadi oh iya ya. Bisa berkesinambungan. Ternyata apa yang dibikin di Fox itu tidak ngasal. Lagi-lagi Nakama jangan pernah skip arc One Piece satupun. Benar. Menurut gue seru loh Devi Back Fight. Dan itu juga nggak panjang kok. Grogisaurus sulit dimasak karena lemak yang ada di bawah kulitnya sangat tebal. Nah, dia koki kan, dia tahu tuh masaknya gimana. Enak pakai sake. Ya, kan? motifnya wotan banget. Terus di sini nggak ada sake dan lain-lain lah. Kita nyari daun rempah sampai perjalanan pulang. Nah, ditanya nih, ini pun pemilik kemampuan buah iblis ya kata Zoro ya, si perisainya. No, dulu dia jiwa ayahku. Dimasukkan oleh Big Mom ke dalam benda itu karena dia mencoba untuk menghabisinya. Gila ya. Tapi kan kalau jiwa diambil tuh si jiwa itu udah jadi budaknya Big Mom sebenarnya kan. Makanya apapun jiwa yang dipegang Big Mom adalah homies. Kecuali jiwanya Big Mom sendiri. Makanya pas dibilang, oh sama kayak Zeus ya. Loh, tahu tentang Zeus? Dia perwira terkuat di antara para homies. Oh dia jadi budak. Nami. Dia jadi budak. Kaget anjir. Nah gue jadi penasaran apa yang akan terjadi ketika Zeus ketemu sama dia nih. Iya. Menurut lu gimana sih lo? Pasti bakal seru sih ya, dan menurut gue nih bakal jadi sebuah development karakter juga. Karena ini artinya Zeus sama siapa namanya Nash ya tadi ya. Sama Nash ini sebenarnya punya kesadaran. Dan akhirnya, nah di One Piece ini kan ada konsep yang namanya free will ya. Sama liberation. Ini sebenarnya mereka deliberate loh. Deliberate? Akhirnya dia bisa hidup bersama Goldberg dan Zeus bisa hidup bersama Nami. Jadi kayak kita tuh bisa loh memilih jalan kita masing-masing. Menurut gue sih gitu, harusnya mereka ngobrol gitu ya. Iya. Makanya masuk akal ketika jiwa ayahnya jadi nurut. Karena biasanya homies biasa nggak mungkin nurut. Homies biasa ya mendingan gue mati daripada gue nurut. Iya, kan? Meskipun kalau di Nami itu, Nami dengan intriknya ya. Kepicikannya dia bisa akhirnya nurut. Nah gue penasaran nih, apa yang akan terjadi ketika mereka berdua bertemu? Apakah saling puji? Pasti bertemu sih ya. Iya pasti ketemu. Pasti bertemu. Apakah, gue gemes sih apa yang akan terjadi sih. Oh ya, dan sama ya, kemampuannya itu bisa membesar. Iya. Iya, kalau Zeus selain karena dia awan itu kan materialnya bisa membesar ya. Tapi dia, si perisai ini juga membesar tadi, ya kan? Kayaknya menurut gue, akan kemampuannya homies akan beda-beda tergantung dia masuk apa deh. Kayak misalkan, salah satunya membesar mungkin, tapi masih ada kemampuan lain. Iya. Kayak ya pedangnya Prometheus bisa ngeluarin api dan lain-lain. Zeus bisa ngeluarin petir, dan kayaknya perisai Napoleon pedangnya. Iya, Napoleon. Prometheus yang ini kan yang matahari. Sama kalau ini mungkin jadi perisai baja atau apa, kita nggak tahu ya. Mengeras ya, kayak TK ya. Halaman selanjutnya ini membahas Holy Knight. Iya. Dia kasih tahu kalau ada di sini. Nah ini penting menurut gue nih, core banget nih. Informasi tentang ada sosok baru. Kan Luffy kan di sini belum familiar ya? Belum. Iya kan? Bahkan di bahasa Indonesia bilang kesatria dari... Iya kan? Kayak belum familiar deh dengan karakter ini, jenis profesi ini gitu loh. Tapi mereka menduganya datang ke sini bikin kekacauan karena dendam sama Loki. Iya. Padahal mau ngerekrut. Benar. Di saat Loki punya perjalanan dulu gitu. Nah, si Luffy bilang, hah? Kesatrianya pemerintah dunia emang ada ya kayak gitu ya ibaratnya. Kalau aku harus berhadapan dengan orang seperti mereka saat melakukan invasiku, pasti sekarang aku sudah menjadi raja dunia. Oke. Kalau di bahasa Inggris, kalau aku sudah sampai sejauh itu, berarti perjalanan dia belum jauh saat itu. Iya. Berarti. Lanjut di sini Goldberg datang bawa daging banyak. Grogisaurus yang terkenal gede banget kayak Luffy. Gede banget. Terus yang lucu adalah ada komedi lagi di sini, kata Zoro, gue yang habisin. Iya. Kata Sanji, ya aksimu sebagai batang brokoli yang terbang di langit sungguh mengesankan. Brokoli. Anjir, berantem berdua ya, tapi nggak pukul-pukulan, bacot-bacotan doang ya. Batang pohon sudah dikumpulkan, dan akhirnya mereka memanggang dagingnya. Dan ini kayak teman banget ya Loki ya, sama Luffy dikasih daging biar cepat sembuh. Iya. Ini dagingnya sama kayak daging yang ada di One Piece Cafe, yang Luffy itu. Yang set Luffy. Di sini Loki kepanasan. Ini gabungan antara perhatian, Luffy pengen Loki cepet sembuh, sama impulsif, dia nggak tahu itu menyiksa. Sebenarnya persis sama apa yang dilakukan ke Nami waktu dulu. Iya. Bedanya Nami dihentikan kan? Benar. Nami mau dikasih apa namanya? Daging sama minuman apa gitu? Iya, biar sembuh. Kalau Zoro dikasih minuman. Nami mau disiram air dingin apa gitu. Goblek banget. Biar cepet sembuh. Pikiran Luffy,
Orang sakit itu kalau dikasih makanan sembuh. Iya. Nah makanya menurut gue ini poin yang menurut gue kayak ada kedekatan antara Luffy dan Loki di sini. Benar. Karena yang pernah Luffy lakukan adalah ke teman-temannya doang kayak gini tuh. Kemarin lu mau pengen bunuh gue ya? Oh lu udah baikan ya? Pokoknya sembuh dulu deh katanya gitu. Dimakan juga sama Loki. Terus dia batuk segala macem. Dibikin duduk. Ini gue ambilin sup deh buat lu batuk. Sopnya panas lagi. Sop mendidih. Dituang anjir sampai mendidih. Nah, tapi di sini gue nggak tahu ini gag atau gimana, tapi Luffy kuat banget megang sup panas ini. Apakah dia sudah makin resisten terhadap panas, api, sedangkan dia udah Sun God Nika, Red Rock segala macam ya, yang api-api. Tapi kayaknya dari dulu udah kayak gini deh. Udah kayak gini ya? Karena waktu di Impel Down, dia kan juga bergelantungan di area neraka kan? Iya, benar. Dia bilang, aduh panas. Tapi udah kuat aja gitu. Kekuatannya tuh kayak emang udah tinggi ya di api ya. Maksudnya, gue kalau ngeliat api tadinya sejauh ini sih lebih ke Sanji ya. Karena dia jambenya itu gitu kan. Makanya kan ada si Kaido bilang, kok lu bisa kuat api sih? Aneh banget karet kuat api. Karena keyakinan. Ternyata memang bukan karet aja dia kan. Benar, dia bukan karet. Gitu. Nah, luka bakarnya bertambah. Dia kesel sama Luffy kayak, maaf gue gak bermaksud, tapi Gert kayak seneng disiksa. Bagus. Karena semua orang benci sama Loki. Gitu. Kayak Sanji, emang si Loki ini bikin salah apa sih anjir? Perkataannya pada Luffy kayaknya bohong ya. Nah ternyata menurut Loki, menurut pengakuannya soal rambut merah pernaksinya itu nggak bohong. Tapi dia akan cerita ketika dilepasin ya. Benar, perjanjiannya belum deal ya. Benar. Karena harus dicopot dulu. Nah yang menarik adalah dia bisa mengetahui perasaan Luffy ketika gue tahu perasaan lu kagum sama bajak laut. Iya. Karena gue pernah kayak gitu juga. Si Ajuri ini diem loh. Lu bicara seolah-olah lu punya mengalami hal yang sama kayak gue katanya gitu kan. Pernah kok. Gue bahkan sangat menyesal karena pertemuan gue sama dia malah terjadi saat gue masih kecil. Bawalah aku bersamamu. Ya. Aku kemarin bukan untuk bertemu dengan bocah sepertimu. Dugaan gua selama ini dan mungkin ini gede banget ya lihat, gede banget. Kayaknya dugaan banyak nakama ini adalah Rocks ya. Kemungkinannya gede nih Rocks, kemungkinan besar. Gede, ini soalnya siluet sama Oyaji. Iya. Mirip. Minimal sebesar Buccaneer karena si Whitebird kan segede Buccaneer ya. Pertanyaan gua, dia ngapain kesini? Dia mau ngerekrut siapa tadinya? Apakah Harald? Atau ada satu prajurit lagi yang luar biasa di sini? Siapa menurut lo? Kenapa ya? Karena yang ada ikatan dengan Elbaf tuh sebenarnya Big Mom ya. Sedangkan Big Mom udah masuk ya harusnya di sini ya. Udah masuk ya. Gua nggak tahu itu siapa tapi aksesnya pasti dari Big Mom. Kayak informasi itu dari Big Mom. Ini di sini ada prajurit yang kuat misalkan. Masuknya lewat jalur sini, ininya sini. Siapa kalau menurut lo? Wang Zi, bukan kayaknya namanya. Tadi yang gue bilang kayaknya Harald. Kalau gue Harald kayaknya. Jadi Harald tuh pernah jadi bagian. Oh enggak, pengen diajak tapi nggak mau aja. Nggak mau. Gitu kayaknya ya. Tapi kalau menurut kalian siapa nakama terus di kolom komentar. Di sini dia berantem sama Rocks, yang kita duga Rocks kalah. Dan Newgate di sini jadi makin besar nih Rocks ada Newgate ya. Ada Newgate. Dan gede banget ya Rocks berarti di sini ya. Gede sama banget. Ini Loki tuh menyesal karena dia merasa dia lahir di zaman yang salah. Nah, kayaknya jadi menarik nih. Kan banyak yang bilang Loki akan jadi nakama. Iya. Tapi ternyata jiwanya lebih condong ke Rocks. Itu dia. Bukan karena Roger. Di sini ada konsep fanboy ya. Iya. King meyakini bahwa Kaido adalah Joy Boy. Akhirnya salah. Tetap dia nggak ikut Luffy. Padahal Luffy Joy Boy. Iya. Dia tetap nggak ikut Luffy. Nah ini dia udah percaya Rocks dari awal pengen dibawa. Kayak Karibo pengen ngefans banget sama Blackbeard. Iya, Blackbeard. Terus siapa lagi ya? Banyak deh yang ngefans gitu, yang fanboy dan bener-bener mau banget jadi bagian dari timnya gitu kan. Tapi nggak salah sih, karena Loki memang sekuat ini dan ngelihat Rock saat itu jaya banget, ya pengen lah bergabung. Nah masalahnya adalah apakah nantinya Loki ini malah bergabung dengan Kurohige yang punya jalan yang sama dengan Rocks? Atau dia akan melihat cahaya di Luffy dan gue beli Luffy aja deh. Karena dia di-reject sama Rocks. Di-reject sama Lola. Apakah nantinya malah Luffy yang akan merangkul dia? Jadinya menarik nih karena belum pernah ada konsep yang gue ngefans sama musuh tapi gue maunya sama gabungnya sama Iya. Kayak siapa ya kalau di One Piece ya? Ada nggak ya karakter yang ngefansnya sama musuh apa tapi gabung? Oh, Jinbe enggak sih, Jinbe enggak ya. Jinbe enggak. Ya kayak Alvida kali ya? Enggak juga ya. Alvida ketakutan aja, ada Crocodile Mihawk jadinya gabung.
Alvida emang mau join sama Bagi dari awal. Iya. Kayaknya memang gue seinget gue ada yang kayak gitu, tapi gue lupa nih. Kalau lu ada ini nakama terus di kolom komentar ya. Kalau gue inget-inget. Iya benar. Kalau gue masih percaya sama konsep mural yang di halaman paling kiri itu ada, menurut gue itu adalah dunia ketiga yang ramalan. Iya. Karena di situ ada Loki, nakama Luffy itu nggak ada di situ. Itu adalah Grand Fleet-nya Luffy yang bakal ngebantu dia mengalahkan dan ada Loki gede banget, beda sama Giant yang biasa. Kalau Loki jadi nakama, Loki nggak ada di gambar itu. Karena Zoro, Sanji, Usopp siapapun itu nggak ada di situ. Gitu. Jadi itu adalah bagian, karena Wano kan ada Minx ada gitu kan. Itu adalah armada besar yang bakal bantu, dan ada Loki banget di situ yang kelihatan itu Loki banget. Ya pokoknya gitulah. Kalau nanti bergabung sama Luffy menarik. Karena ternyata dia, gue tunggu Luffy jadi nikah sih. Mungkin tuh akan mencerahkan Loki ntar nih. Gitu kan. Iya, belum ya, di sini belum nampakin. Tapi dia masih pengen banget gabung sama Rock sebenarnya. Permasalahannya adalah apa yang membuat Rock datang ke Elbaf, itu aja sih. Pasti ada agenda ya, nggak mungkin hanya kunjungan biasa. Jadi Dory dan Brogy yang mau diambil. Dory dan Brogy, benar. Karena kan tuh Ksatria mantep kan, tau-tau Dory dan Brogy nggak ada di situ kan, lagi berantem. Benar. Tapi bentar deh, itu kan pertarungan udah 100 tahun. Iya. Dan bounty poster udah nyebar lah dari kapan tahu ya. Iya. Harusnya udah ketahuan dong bahwa dia nggak ada di Elbaf. Kayak pertarungan di mana gitu. Kan pertarungan dia berdua. Mikirnya di Elbaf gitu. Enggak, pertarungan berdua kan cuman yang tahu berdua doang. Sama kru bajak lautnya. Soalnya katanya si Mr. Tree sama Mr. Five kan bilang, ini raksasa menghilang. Iya. Udah lama banget. Oh, maksudnya tidak aktif lagi? Oh, kalau yang gue tangkep emang udah keberadaannya di dunia ini tuh hilang. Enggak, dua ini. Kalau yang gue tangkep, entah kenapa mereka nggak aktif lagi. Oh, nggak aktif lagi. Dan yang tahu pertarungan mereka kan cuman ya kru bajak lautnya kan. Jadinya kalau gue mikirnya ngilang, jadi si Mr. Tree dan Mr. Five senang banget nih, satu kepala 100 juta ya. Enggak, karena makanya si Oimo dan Kars ditipu, bilangnya ditangkep. Bahkan Oimo dan Karsnya nggak tahu pertarungan mereka ada di mana. Oke, berarti nggak aktif aja gitu. Iya, nggak aktif lagi aja menurut gua ya. Gitu. Nah, di sini tiba-tiba Dory dan Brogy kita dikasih lihat sini itu dan lagi bertarung melawan para monster. Ada yang bilang kayak Loki di sini dan mereka beruntung karena anak-anak imajinasinya. Benar. Beruntung karena anak-anak ini belum pernah ngelihat langsung. Karena kalau udah pernah ngelihat langsung, jadinya lebih kuat nih. Nah benar, berarti tadi tuh mimpinya tergantung dari objek yang digambarkan. Karena tadi garamnya itu garam kualitas tinggi, gitu. Karena yang mikirin adalah orang yang paham dengan makanan. Masakan. Bayangkan, Sanji punya kemampuan ini. Iya. Gila banget. Tiap hari mimpiin siapa? Nah, itu bahaya. dia. Atau Carrot ya, kayaknya Carrot tuh punya imajinasi yang tinggi. Carrot tuh seniman. Carrot tuh seniman, kayaknya punya ini ngeri nih. Yang bahaya ini, bahaya Luffy. Oke. Luffy tidur, mimpinya kan random dia. Mimpinya random. Bener. Kayaknya nanti akan ada masa di mana mimpinya Luffy diambil. Entah dia ngeluarin, kan bisa pancingan kan? Iya. Kayak gue pengen garam, garam. Atau gue pengen ini, apa gitu. Bener. Kita lihat saja nanti ya. Gue kayaknya akan menantikan gimana mimpinya Luffy yang diambil, mimpinya Sanji apa. Karena pernah ada scene di mana di SBS, bukan scene sih di SBS, nanya masing-masing tuh mimpinya apa aja, mikirnya apa aja, daging. Cewek gitu. Betul. Kan. Bedang. Nah, apakah nanti Nami uang. Iya, mimpi mereka diwujudkan sama Somers? Ya. Kita lihat aja ya. Lucu sih harusnya ya, kayak gitu ya. Di sini Loki palsu dibantai sama siapa namanya? Yasan alias Gaban. Dan mereka beruntung ini imajinasi anak-anak. Gila sih. Dan di sini menurut si Gaban kayaknya ini emang bertambah terus ya? Iya, ini emang kayaknya dia mirroring Sanji ya. Ini dia versi tuanya dari Sanji banget. Karena kayaknya yang ditekankan adalah observation-nya ya. Iya. Kenbun-nya tuh kayak emang advance ya. Dia bisa ngeliat ada suara aneh. Ada tiga orang. Berarti si Gunko, siapa namanya? Somers sama Killingham nih. Dia udah tahu keberadaannya. Dan kayaknya kenapa bertambah terus? Karena anak-anaknya belum ada bangun. Iya. Jadi bisa nambah terus tuh. Iya. Gila ya. Nah, ini dia Damkar sedang mencoba memadamkan api. Tapi nggak bisa padam-padam. Di sini Fenrirnya udah dijinakan oleh Saul ya. Saul, benar-benar. Udah benjol dan dinaik di atasnya, lucu banget ya.
Oh, chapter ini menunjukkan bahwa Saul, Dori dan Brogy itu kuat ternyata ya, memang dia sama kuat ini banget. sih, gue jadi penasaran nih, apakah makhluk ini akan abadi atau ada jangka waktunya? Ya, gue penasaran nih, berapa lama? Karena kalau Fudenomi berapa lama deh si Ryunosuke hilang, ketika misinya selesai. Misinya selesai. Ryunosuke kan disuruh manjat, ketika selesai misinya hilang, udah habis. Nah ini gimana? Ini pakai misi nggak ya? Kalau pakai misi kan ini gagal misinya. Berarti Iya, abadi dong. Nggak tahu. Makanya gue Dia yang penasaran kalah. konsep kemampuannya menghilangnya tuh gimana, levelnya tuh semana. Ini ngeri nih Boy Iblis beneran. Iya. Ini ngeri banget. Serem sih, ini serem banget sih. Dan dia tidak hanya bisa menciptakan mimpi buruk ternyata. Mimpi yang bener juga nggak apa-apa. Iya. Kayak garam tuh bisa diambil tuh, gila banget sih. Ternyata mimpi aja ya. Mimpi aja. Mimpi aja. Damkar tidak bisa memadamkannya. Tapi tiba-tiba seperti dugaan kita semua, Gunko, anak-anak itu kan mati terbakar. Menurut gua apa yang akan terjadi? Ini tuh kayak versi Nico Robin tapi nyata. Iya. Robin kan hanya menghayal tapi komedi kan. Benar-benar. Kalau ini tuh dari api akan membuat mereka terbangun, lalu mereka akan memanggil orang tua masing-masing dengan jeritan pilu. Benar. Dan pada akhirnya mereka semua akan dilalap hingga menjadi tulang belulang. Benar. Ini Kalau Robin kalau banget. Robin itu dark jokes, kalau Gunko tuh prediksi akan terjadi ya. Ini benar-benar bakal kayak gitu. Tapi si Somos sih anjir ya, gila sih ini nakama, ini adegan penyiksaan anak-anak loh. Kalau nggak diselamatin, ini anak-anak mati semua anjir. Ini lumayan tragis dan bengis Gila sih. chapter ini ya. Bayangin Nami akan semarah apa ntar. Umigomo. Damkar, apinya ke ujung padam. Tiba-tiba datanglah Ipponzi Oi. Air Shoulder dari throw. Jinbe, gila. Dan semuanya akhirnya padam gara-gara Jinbe. Oh, Nami udah ngeliat kan di sini. Oke, berarti kapasitas Jinbe buat ngelempar airnya kayaknya juga udah meningkat ya. Gede banget Ini ukurannya lebih besar dari raksasa airnya. Gila ini, sih. ini berarti lebih kalibernya lebih tinggi dibanding Marineford. Iya, ya kan? Iya. Di sini dia bilang kan kebakaran distrik nomor 2 udah padam. Dan akhirnya anak-anaknya selamat. Masih jalan sambil tidur. Terus Dori dan Brogy ngomong, kerja bagus Damkar. Memang kami percaya sama Damkar. Iya. Tidak percaya dengan yang lain. Percaya sama Damkar. Meskipun yang nyelamatin Jinbe. Benar. Gitu ya. Kata Damkar, bukan kita yang nyelamatin anjir, tapi ya udahlah yang penting baik-baik aja. Keren banget Jinbe, kata Kolon. Bukan apa-apa kok. Jadi Kolon tuh memang dibenci, tapi dia sayang dengan teman-temannya ya. Betul. Tiba-tiba Gunko datang. Dan Gunko ketemu dengan Brook. Idola ketemu fans. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kalau Gek, dia ngeliat Soul King, dia akan love-love, pingsan, udah ini selamat. Atau ada juga kan fans tuh ada 2. Kalau nggak pingsan minimal kayak Hancock yang lemes. Enggak, Langsung jatuh ke bawah gitu kakinya kayak lunglai gitu lah. Nah menurut gua fans itu ada 2. Satu kayak gitu, yang dia mengidolakan banget, terus dia lemes, jatuh cinta. Yang Satu kedua, lagi? psikopat. Oke. Kalau lo nonton film, ada namanya Misery zaman dulu ya. Ada cewek yang ngefans banget mau penulis. Saking fansnya dia stalker. Oke. Dan Paparazzi dia ya? berharap dia, penulis itu deket sama dia. Oke. Suatu hari penulis itu kecelakaan, diselamatin lah. Dibawa ke rumahnya. Baik kelihatannya, diselamatin, dirawat. Tapi ternyata dibikin nggak pernah sembuh. Benar. Biar tetap ada di situ. Jadi Anjir dipukul lah. pakai palu apa. Gila. Nah, apakah si Gunko ini tipikal fans yang psycho, ketika dia suka langsung diambil, Itu menarik sih. mau lu sama gua aja. Itu menarik sih yang psycho. Atau yang tipikal yang kayak Bohenko. Karena udah ada ya Bohenko. Atau si siapa namanya? Bartolomeo. Ya karena kemarin juga udah kayak konsep Hiyori, Puding sama Hancock tuh trio romantic interest itu semuanya kayak lunglai ya ketemu monster trio. Semoga ini beda ya. Iya. Kalau Psycho lebih keren sih menurut gue jadi membawa aroma baru. Kalau dia psycho, nasibnya Brook akan berbahaya. Karena dia akan dikoleksi di rumahnya doang. Betul. Dia akan nyanyi. Ya. Kayak ini aja lah, kayak Tenryubito pengen punya budak aja. Sama gue berharap ini developmentnya Nami karena dia benar-benar langsung papasan sama Nami. Dan Gunko kan langsung ngomong ya, ternyata anak nakal nggak cuma ada di sekolahan ya, masih ada di sini gitu. Nah, kalau di sini anak yang penuh semangat. apa namanya, Nami yang akhirnya tahu
agenda di balik Gunko ini dan Gunko yang menculik anak, harusnya sih Nami terbakar dan jadi tidak takut seperti Nami ketemu ulti. Nami kan sebenarnya basicnya kalau ketemu villain itu takut ya, kabur sama Usopp. Tapi pas tahu berhubungan sama anak kecil, berani kayak lawan ulti itu yang sama Otama. Ini harusnya sebenarnya nggak masuk banget sih ya Holy Knight lawan Nami, tapi karena agendanya menculik anak, gue rasa Nami marah banget. Tapi kayaknya sekarang udah saatnya kru Mugiwara lawan Holy Knight sih. Kayaknya semua porsinya udah harus begitu sih. Kita tidak boleh menganggap semua kru Mugiwara lemah lagi. Bagaimanapun mereka harus kuat karena ya musuhnya makin kuat. Iya. Nami harus makin kuat meskipun dia nanti berdua berantemnya sama Usopp. Brook juga harus lebih kuat lagi. Jadi tidak tetap pengecut tapi harus tetap kuat juga. Benar-benar. Gitu. Dan chapter ini berakhir di sini nakama. Luar biasa nih, kentang banget. Sayang sekali libur ya. Minggu depan libur. Dan menurut kalian apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya? Kalau gue berpikir lagi-lagi apakah Gonko ini psycho? Kalau menurut gue sih kayaknya psycho sih. Benar-benar. Bisa karena jadi dia kan Holy Knight. Benar-benar. Menganggap rendah bisa semua jadi manusia. Ini cliffhanger off screen, nggak ke pertarungan mereka atau nggak ke pertemuan mereka, langsung kayak yang tadi itu yang kebakaran di mana, yang ini Loki bebas gitu kan. Ya tapi apapun itu konflik yang sudah terjadi di Elbaf semuanya seru dan patut kita ikutin ya. Betul. Oke, kalau gitu nakama, sekali lagi terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya. Ya. Di komen sebanyak-banyaknya, nanti akan kita bacakan juga. Apa kita baca dulu kali ya? Beberapa ya? Kita bacain boleh. Sebelum kita tutup, kita akan baca beberapa komentar di bedah chapter yang sebelumnya aja ya. Benar. Oh, udah 6.000 nih. Wow. Tolong dibikin lah, minimal ceban lah. Ya, tolonglah. Sama Uus udah lumayan banyak. Oh, kita baca yang Uus aja kali ya? Ya. Ada teori nggak atau apa? Opinion bening. Subjektif. Kalau ada yang bilang dia nilainya secara objektif, kalian buta bro. Dia kasih MHA posisi pertama anime favorit aja udah buktiin opininya lazy writing itu subjektif. Oke. Oh, ini karena Uus bilang Oda itu ada lazy writing-nya. Karena menurut dia Nikai itu tiba-tiba dimunculin. Gitu. Periodingan luka bakar itu Sunbell. Telur di Oro Jackson itu naga. Sunbell itu apa ya? Sunbell fishman yang ada di Roger. Oh, nggak salah. Oh. Lah anjir, kenapa tiba-tiba dia? Makanya. Coba mukanya ada luka bakar nggak Sunbell? Itulah kenapa kapalnya hitam legam, karena kebakar bareng sama Sunbell saat jinakin naga yang udah netes. Sunbell yang manusia ikan juga jadi alasan kenapa selalu ada pusaran air buat nenggelamin siapapun yang mendekat. Menarik juga ya teorinya. Nah, gue pernah bikin... Mana ya? Terakhir terlihat belum ada lukanya sih ya. Tapi gue pernah bahas pusaran air itu kayak geser itu ya. Gue bahasnya gimana ya? Gue pernah bahas itu juga sih. Yang mana? Yang ada pusaran air itu, ya karena manusia ikan apa ya? Itu kayaknya masih di podcast sebelah deh. Itu kan yang bilang whirlpool kan si Lavite ya, yang Lavite libas itu. Enggak, kita bahas, gue pernah bahas juga di sini yang dia bilang, gue bilang itu Gaban, tapi konsep angin puyuhnya itu gara-gara ngegeser ini aja, si Gaban berenang ngegeser apa? Tebing kayak waktu di adegan Arlong Park. Kan Arlong Park ada gitu juga soalnya. Iya. Oh, dia berpendapat yang manusia ikan yang menarik. Itu official English namanya lihat. Sambel. Anjir. Sanberu, nama Jepangnya Sanberu ya. Oke, Arasencho salam dari nakama Jepang. Haru Kunchoro. Teori dari gue kemungkinan 90% akurat. Gunko itu Intel Revolutionary Army. Wah, ini banyak juga nih teorinya nih. Cluenya topi dan dialog chapter 1144. Oh. Apa tuh? Yang tadi 144 kita bacain. Ini topi sama dialog yang New World itu. Oh, New World. Topinya itu ya karena ada Google-nya doang ya? Iya. Padahal itu buat gue belum tentu ya? Iya, belum tentu. Banyak faktor, tapi memang Gunko mencurigakan juga sih. Tapi melihat dari tingkah lakunya kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ya. Tapi kita lihatnya selanjutnya. Uniknya emang di One Piece tuh banyak banget ditanemin pengkhianat ya. Ya emang karena itu makanya banyak orang-orang yang berteori, wah ini kemungkinan nih traitor nih gitu. Ya udah nakama, kalau gitu silakan tulis kolom komentar pendapat kalian soal chapter ini, teori juga boleh. Ntar kita akan bacakan lagi. Yes. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa di follow podcast Sunny Go, di subscribe channel ini, follow juga Instagram gua sama Cancil untuk tahu informasi selanjutnya.
Kalau gitu gue Rano Frianus. Gue Pandacil. Pamit Nakama, thank you semuanya. Bye.